Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlela Novrida, NIM A1C122045 dari kelas reguler C. Di sini, saya akan menjawab pertanyaan UTS dari mata kuliah Agama 2 dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Sobri, SPDI MPD. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Jelaskan pengertian integrasi iman, ilmu, dan amal. Dalam pandangan Islam, antara agama, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni terdapat hubungan yang harmonis dan dinamis yang terintegrasi ke dalam suatu sistem yang disebut dinul Islam. Di dalamnya terdapat 3 unsur pokok, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Dengan kata lain yaitu iman, ilmu, dan amal soleh. Sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran yang artinya, tidakkah kamu perhatikan Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik atau dinul Islam seperti sebatang pohon yang baik, akarnya kokoh menghujam ke bumi dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu mengeluarkan buahnya setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu agar manusia selalu ingat. Al-Quran Surat Ibrahim ayat 24-25. Ayat di atas mengidentikan bahwa iman adalah akar, ilmu adalah pohon yang mengeluarkan dahan dan cabang-cabang ilmu pengetahuan, sedangkan amal ibarat buah dari pohon itu identik dengan teknologi dan seni. Iptek dikembangkan di atas nilai-nilai iman dan ilmu akan menghasilkan amal soleh, bukan kerusakan alam. Maka akan tidak ada artinya keyakinan kalau tidak ada amal perbuatan. Tidak ada artinya ilmu yang kita punya kalau tidak melahirkan amal-amal soleh dalam kehidupan kita. Jadi, iman, ilmu, dan amal sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Ketiganya memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Iman, ilmu, dan amal adalah landasan bagi kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diri sendiri, dan orang lain. Jika kita tidak memiliki salah satu dari sifat tersebut, maka bukan tidak mungkin kehidupan kita akan terasa sia-sia dan tidak bermanfaat. 2. Jelaskan bagaimana hubungan Islam dan budaya serta mengapa Islam tertinggal dalam teknologi. Antara agama dan kebudayaan terdapat interaksi. Hal ini dapat terjadi melalui beberapa hal, yaitu pertama, agama mempengaruhi kebudayaan dalam bentuknya, yang artinya agama sebagai nilai yang terkandung di dalam sebuah kebudayaan yang dilambangkan dengan simbol. Contohnya yaitu bagaimana sholat mempengaruhi bangunan kehidupannya. Dan kedua adalah kebudayaan dapat mempengaruhi simbol agama, yang artinya kebudayaan Indonesia dapat mempengaruhi Islam. Kemudian, pertanyaan mengapa Islam tertinggal dalam teknologi? Karena banyak faktor penghambat yang mendorong Islam untuk mengembangkan iptek. Contohnya yaitu seperti arus globalisasi yang lebih banyak membawa budaya barat dan konflik-konflik internal yang terjadi di masyarakat muslim itu sendiri. 3. Jelaskan secara singkat bagaimana konsep Islam dalam kesejahteraan umat masyarakat madani. Konsep masyarakat madani menurut Islam adalah bangunan politik yang demokrasi, partisipatoris, menghormati dan menghargai publik seperti kebebasan hak asasi, partisipasi, keadilan sosial, menjunjung tinggi etika dan moralitas. Ciri utama masyarakat madani Indonesia adalah demokrasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, masyarakat yang mempunyai keanekaragaman yang berbeda-beda, bentuk toleransi, menegakkan hukum dan peraturan yang berlaku secara konsisten dan budaya. Manfaat yang diperoleh dengan terwujudnya masyarakat madani ialah terciptanya tatanan masyarakat yang lebih terbuka. Di samping itu, dengan terwujudnya masyarakat madani, maka persoalan-persoalan besar bangsa Indonesia seperti konflik-konflik suku, agama, ras, etnik, golongan, kesenjangan sosial, kemiskinan, kebodohan, dan ketidakadilan antara pusat dan daerah diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan lahir batin bagi seluruh rakyat sehingga kekhawatiran akan terjadinya disintegrasi bangsa dapat dicegah. 4. Menurut Anda, sudah sejalankah Islam dan kebangsaan Indonesia? Menurut saya, Islam sudah sejalan dengan kebangsaan Indonesia, tetapi
Konsep kebangsaan memang tidak secara langsung dan eksplisit dijumpai dalam ajaran agama Islam. Namun, terdapat nilai-nilai penegakan seperti nilai-nilai kebenaran, keadilan, kasih sayang, kesabaran, perpaduan, kebaikan, keindahan, dan lain sebagainya yang sejalan dengan ajaran Islam. Konsep kebangsaan sebagaimana yang telah digagas oleh para tokoh agama memperlihatkan bahwa hubungan Islam dengan negara di Indonesia tidak didasarkan pada logo, simbol, atau namanya yang bersifat formal, tetapi lebih pada isi dan substansinya. Meskipun dasar kebangsaan negara Indonesia bukan syariat Islam, tetapi pilar-pilar kebangsaan Indonesia yang telah terbentuk sangat menjamin, melindungi, dan menyuburkan pelaksanaan nilai-nilai ajaran Islam dalam berbagai bidang kehidupan, baik dalam sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, dakwah, dan lain sebagainya. Kelima, jelaskan pendapat singkat Anda pentingnya seorang muslim mempelajari agamanya. Sangat penting bagi seorang muslim mempelajari agama Islam, karena agama Islam merupakan agama yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan merupakan agama yang benar sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Agama Islam mengajarkan kepada kita untuk menjalankan kehidupan yang bahagia dan bertanggung jawab dengan baik di dunia dan di akhirat. Agama Islam juga mengajarkan kita tentang ketakwaan, kesetiaan cinta, dan kasih sayang, dan juga memberikan kepada kita semua panduan untuk hidup yang bahagia dan membantu kita dalam mencapai tujuan kita dalam hidup. Jadi, dengan mempelajari agama Islam dapat memberikan banyak manfaat bagi seorang muslim. Seorang muslim dapat memahami nilai-nilai dan ajaran-ajaran yang ditawarkan oleh agama tersebut. Hal ini dapat membantu seorang muslim dalam mengambil keputusan yang lebih baik dan bermoral. Selain itu, belajar agama Islam juga dapat membantu seseorang menjadi manusia yang lebih sabar, berakhlak mulia, dan memiliki rasa hormat terhadap orang lain. Sekian dari saya, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.